Oke, hari ini kita bakal bedah satu emiten yang jujur lumayan bikin penasaran di Bursa Efek Indonesia. PT Distribusi Voucher Nusantara atau yang kita kenal dengan kode saham DIVA. Pertanyaannya simpel, ini hidden gem atau value trap? Yuk kita coba kupas tuntas cerita di balik angka-angkanya. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Coba bayangin, gimana ceritanya perusahaan dengan omset, loh ini omset ya, lebih dari 3,5 triliun rupiah, kok valuasinya bisa semurah ini? Ini kan aneh, benar-benar kayak teka-teki, dan ya dalam beberapa menit ke depan kita bakal coba pecahkan bareng-bareng. Oke, langkah pertama, ini penting banget buat investor manapun. Sebelum kita ngomongin angka, valuasi, PE ratio, dan lain-lain, lupakan dulu itu semua. Kita harus paham dulu, sebenarnya perusahaan ini jualan apa sih? Siapa yang mereka layani? Karena percaya deh, semua cerita valuasi itu akarnya dari sini. Dan jawabannya ada di UMKM. Yap, usaha mikro, kecil, dan menengah. Coba deh bayangin, jutaan warung, toko kelontong, agen pulsa di seluruh Indonesia. Mereka ini kan tulang punggung ekonomi kita ya kan? Nah, DIVA ini jeli. Mereka melihat ada peluang emas di sini. Membawa jutaan bisnis ini masuk ke dunia digital. Jadi, jangan salah paham ya. Kalau dengar namanya distribusi voucher Nusantara, mungkin kita mikirnya, oh cuma jualan voucher pulsa. Salah besar. Mereka ini ngebangun sebuah ekosistem teknologi yang lengkap banget buat UMKM. Mulai dari sistem kasir canggih kayak Diva Smart Outlet dan Pawon, sampai ke platform pesan antar, intinya mereka ngasih senjata buat para UMKM ini biar bisa bersaing di zaman sekarang. Baik, sekarang kita udah ngerti kan model bisnisnya? Saatnya kita masuk ke bagian yang paling dramatis bisa dibilang, laporan keuangannya. Karena disinilah jantung dari semua perdebatan soal investasi di DIVA. Coba lihat ini, di tahun 2024, DIVA itu rugi. Dan ruginya nggak main-main, minus 237,5 miliar rupiah. Angka segini jelas bikin investor manapun langsung rem dan mikir ulang, ini perusahaan kenapa? Tapi setahun kemudian, boom, situasinya berbalik 180 derajat. Dari rugi ratusan miliar, jadi untung. Laba bersihnya positif 46,5 miliar rupiah. Gila kan? Ini lonjakan yang luar biasa banget. Nah, disinilah tugas kita sebagai investor yang cerdas dimulai. Jangan langsung silau sama angka labanya. Kita wajib gali lebih dalam. Pertanyaan paling penting, laba fantastis ini datang dari mana? Apakah dari jualan mereka sehari-hari, dari bisnis intinya, atau dari sesuatu yang lain? Ini krusial banget. Dan ternyata, ini jawabannya. Sebagian besar laba itu bukan dari operasional inti mereka. Loh kok bisa? Ya datangnya dari pos-pos lain yang sifatnya non-operasional. Buat investor ini jelas red flag ya, sebuah tanda bahaya. Kenapa? Karena laba yang bukan dari bisnis inti itu biasanya cuma sekali lewat, nggak bisa diandalkan buat jangka panjang. Oke, dengan catatan soal laba tadi, sekarang ayo kita lihat valuasinya. Pertanyaannya jadi gini, apakah pasar menghukum saham ini terlalu keras gara-gara performa masa lalunya, jadi sekarang harganya super murah, atau jangan-jangan pasar justru udah mencium risiko yang kita belum sadari? Biar gampang, kita pakai alat ukur sederhana dulu, namanya rasio P per E atau price to earnings. Gampangnya gini, ini tuh ngasih tahu kita, harga saham sekarang itu berapa kali lipat sih dari laba per sahamnya? Biasanya makin rendah angkanya, dianggap makin murah sahamnya. Lihat deh angkanya, PE ratio DIVA cuma 5,1 kali, bandingin sama rata-rata sektor teknologi yang bisa sampai 13,4 kali. Jauh banget kan? Tapi yang lebih bikin kaget lagi, lihat P per B atau price to book ratio-nya cuma 0,37. Artinya apa? Artinya harga saham di pasar itu lebih rendah daripada nilai aset bersih perusahaan. Kalau misalnya ya, dilikuidasi, ini kondisi yang langka banget. Kalau kita lihat di grafik ini, perbedaannya tuh kelihatan jelas banget. Jurangnya dalam banget antara valuasi DIVA sama rata-rata industrinya. Nah, kondisi kayak gini nih yang biasanya dicari sama investor beraliran value investing. Mereka menyebutnya sebagai peluang deep value. Oke, valuasinya murah banget. Tapi pertanyaannya, ada nggak sih yang percaya sama prospek perusahaan ini? Nah, untuk cari jawabannya, cara terbaik adalah dengan ngelihat apa yang dilakuin sama orang-orang yang paling tahu kondisi dalamnya. Siapa lagi kalau bukan manajemen dan pemegang saham gedenya? Dan jawabannya? Ternyata ada, jelas banget. Kita lihat ada pola akumulasi yang konsisten dari para orang dalam. Pemegang saham pengendalinya terus nambar porsi. Dan yang lebih menarik, CEO-nya sendiri, Pak Raymond Loho, ikut beli saham pakai uang pribadi. Nah, coba pikirin, kalau orang yang paling tahu dapur perusahaan berani taruh uangnya sendiri, kira-kira apa artinya buat kita sebagai investor luar?
Dan ini bukan cuma sekedar transaksi iseng ya. Di keterbukaan informasinya, mereka nulis jelas-jelas tujuannya adalah untuk investasi dengan kepemilikan langsung. Ini sinyal kuat loh, ini bukan buat trading jangka pendek, tapi buat komitmen jangka panjang. Ini nih, mungkin sinyal yang paling kuat dari semua. Manajemen itu netapin harga jual minimum buat saham treasury mereka di angka Rp308. Padahal harga pasar saat itu jauh di bawahnya. Ini tuh kayak manajemen lagi ngasih kode ke pasar. Denger ya, menurut kami harga wajar perusahaan ini tuh minimal segini loh. Oke, ceritanya kelihatan bagus banget kan sejauh ini? Tapi seorang investor yang bijak itu harus selalu lihat dua sisi koin. Setelah kita bahas semua yang bagus-bagus, sekarang kita harus ngomongin risikonya. Karena ada satu gajah di depan mata yang nggak bisa kita abaikan. Risiko ini istilah kerennya stock overhang. Gampangnya gini deh, bayangin di pasar ada satu penjual super besar yang punya banyak banget barang. Dan kita tahu sewaktu-waktu dia bisa jual barangnya itu semua. Kira-kira sebagai pembeli, kita bakal berani nawar tinggi nggak? Pasti mikir-mikir kan? Takutnya pas kita beli, dia langsung banting harga. Nah, itulah stock overhang. Dan gajah yang kita maksud itu adalah PT Asuransi Jiwa Kresna. Mereka ini lagi dalam proses likuidasi, dan mereka megang hampir 32% saham Diva. Gede banget. Artinya, tim likuidasi Kresna ini suatu saat pasti harus menjual saham itu buat bayar kewajiban ke nasabahnya. Potensi tekanan jual dari porsi segede ini, wah masif banget. Selain gajah tadi, ada beberapa bendera kuning lain yang perlu kita waspadai. Pertama, pendapatannya ternyata turun. Kedua, sahamnya ini volatil banget, naik turunnya cepat. Dan ketiga, karena ini saham small cap, likuiditasnya tipis. Maksudnya, nggak banyak yang jual beli setiap hari, jadi harganya bisa gerak liar cuma gara-gara transaksi yang nggak seberapa besar. Jadi, kita udah lihat dua sisi yang sangat bertolak belakang kan? Sisi yang sangat optimis dan sisi yang penuh risiko. Sekarang, yuk kita taruh keduanya sebelahan biar lebih jelas, dan ini bisa bantu Anda buat ngambil keputusan. Di tim bullish, kita punya evaluasi yang super murah, ada aksi beli dari orang dalam yang ngasih sinyal kepercayaan, dan ada target harga dari manajemen yang nunjukin optimisme. Tapi di tim bearish, ada ancaman overhang saham raksasa dari Kresna, pendapatan yang lagi turun, laba yang nggak dari bisnis inti, plus volatilitas tinggi. Ini benar-benar pertarungan klasik antara value melawan risiko. Ujung-ujungnya, pertanyaannya kembali ke sini, dan ini yang harus dijawab oleh setiap dari kita. Apakah Diva ini sebuah permata terpendam yang salah dihargai oleh pasar, atau ini adalah jebakan nilai klasik di mana pasar sebenarnya sudah tahu semua risikonya dan harga murah itu memang pantas? Jawabannya tentu saja ada di tangan Anda, tergantung dari analisa dan seberapa panjang horizon investasi Anda.